Di sebuah kota, terdapat salah satu perusahaan yang cukup sukses dan berkembang, dan sangat terkenal di kota itu, yang dipimpin seorang pria yang bernama Pak Syahir, yang berusia kurang lebih 60 tahun. Meski perusahaan yang dia pimpin maju dan berkembang, tetapi dia tetap bersikap baik dan ramah kepada semua orang, termasuk seluruh karyawan di perusahaan itu. Karena usianya yang sudah tua, kesehatannya pun sudah tak seperti dulu lagi. Akhirnya dia memutuskan untuk mencari pengganti dirinya yang bisa memimpin perusahaannya yang selama ini dia bangun sejak dia masih muda. Suatu hari, dia mengumpulkan seluruh karyawannya di ruang rapat yang cukup luas untuk menyampaikan beberapa informasi. Salah satunya adalah tentang pengunduran dirinya dan mengenai pemimpin baru yang akan menggantikan posisinya di perusahaan itu. Tentu seluruh karyawan di sana merasa kaget dan sedih karena hubungan kekeluargaan yang dibangun selama ini di antara atasan dan karyawan belum tentu mereka dapatkan di pemimpin berikutnya, termasuk Jesse dan Rose. Kedua karyawan ini begitu terkenal di sana. Bagaimana tidak, penampilan dan sikap mereka yang selalu menjadi pusat perhatian orang-orang. Baju yang selalu terbuka, make up yang selalu tebal, rambut yang seringkali berganti warna, dan cara berjalan yang berlenggak-lenggok seringkali membuat para pekerja pria selalu menggoda mereka dengan berkata, "Uhui, cuit-cuit." Tentu hal itu membuat Jesse dan Rose semakin tinggi hati karena merasa paling cantik di antara karyawati yang lain. Tidak lama kemudian, Pak Syahir berkata, "Saya akan memanggil seseorang yang begitu dekat dengan saya, dan saya sangat percaya bahwa dia bisa lebih baik daripada saya memimpin perusahaan ini dan bisa membawa perusahaan ini lebih maju bersama kalian." Lalu semua orang bertepuk tangan mendengar perkataan Pak Syahir. Pak Syahir berkata, "Dia adalah putra tunggal saya yang baru saja menyelesaikan sekolah S2-nya di Maroko." Jesse dan Rose berkata, "Wow, Maroko." Lalu mereka tertawa bersama. Pak Syahir pun memerintahkan seseorang untuk memanggil anak tunggalnya itu untuk memasuki ruang rapat. Tidak lama kemudian, putra tunggal Pak Syahir pun memasuki ruangan. Semua mata tertuju padanya, dan ada 4 mata yang tak mampu berkedip, yaitu mata Jesse dan Rose. Mereka berkata, "Oh, lala," sambil mengipas wajah dengan kedua tangan mereka. Putra tunggal Pak Syahir pun berdiri di samping Pak Syahir setelah mencium tangan ayahnya itu. Para karyawan laki-laki menggelengkan kepala ketika melirik para gadis yang sejak tadi tak berkedip. Bagaimana tidak, pria yang berdiri di samping Pak Syahir mengalihkan dunia mereka dengan ketampanan yang dia miliki. Pria tampan itu memperkenalkan dirinya. "Hai, assalamualaikum." Para gadis begitu bersemangat menjawab salamnya. Jesse sampai tak sadar berdiri dan berkata, "Waalaikumsalam, Tam." Perkataan Jesse belum selesai.
Rose langsung memukulnya dan menyuruhnya duduk kembali ke kursinya. Pria itu berkata, "Kenalkan, nama saya Rashid. Saya adalah anak dari pria hebat yang bernama Pak Syahir. Mulai saat ini saya akan meneruskan perjuangan ayah saya di sini bersama kalian." Lalu Pak Syahir memeluk anaknya itu dengan bangga. Sejak saat itu, para gadis di sana sering kali cari-cari perhatian kepada bos baru mereka, kecuali Diva. Diva adalah salah satu cleaning service wanita di perusahaan itu. Dia memiliki seorang sahabat yang bernama Susi. Setiap hari, Diva memiliki tugas membersihkan ruang rapat, ruang Pak Syahir yang kini ditempati oleh Pak Rashid, ruang Jessie dan Rose, dan juga dapur. Suatu hari, Susi berkata kepada Diva yang saat itu sedang membersihkan dapur, "Semua gadis-gadis di sini begitu heboh dengan kedatangan Pak Bos. Tapi kenapa kamu terlihat biasa saja?" Diva berkata, "Memangnya aku harus bagaimana?" Susi berkata, "Ya, seperti gadis-gadis yang lain. Kalau melihat Pak Bos, mereka terlihat sangat bahagia dan selalu curi-curi pandang." Mendengar sahabatnya berkata seperti itu, Diva justru tersenyum. Susi berkata, "Kenapa kamu tersenyum? Apanya yang lucu?" Diva kemudian berkata, "Bukan apa-apa, ya lucu saja kalau seorang cleaning service cari perhatian sama Pak Bos. Apalagi seperti aku ini, cantik tidak, kaya tidak, pintar juga tidak. Lalu apa yang mau dibanggakan di hadapan bos kita itu? Kita ini bukan levelnya Pak Bos." Susi lalu berkata, "Iya juga sih, kita kan cuma tukang bersih-bersih." Kemudian keduanya tertawa bersama. Diva dan Susi melanjutkan pekerjaan mereka, sama seperti biasanya. Seperti ketika masih Pak Syahir yang memimpin perusahaan itu, tanpa harus berpura-pura lebih rajin karena mau mencari perhatian sama bos tampan mereka. Saat Susi sedang mencuci piring, sendok, dan gelas-gelas yang kotor, sementara Diva sedang membersihkan meja, tiba-tiba Pak Rashid berdiri di belakang Diva yang kebetulan membelakangi pintu. Susi yang melihatnya memberi kode kepada Diva untuk membalik badannya, namun Diva sama sekali tidak mengerti. Diva justru berkata, "Ada apa, Susi? Kenapa wajahmu seperti itu? Seperti melihat hantu saja." Mendengar Diva berkata seperti itu, Susi menepuk keningnya sehingga sabun cuci piring menempel di wajahnya. Diva lalu tertawa dan berkata, "Kamu kenapa? Kamu sakit kepala?" Susi kemudian berkata dengan pelan, "Bos," sambil menunjuk pelan ke Pak Rashid yang berdiri di belakang Diva. Diva kemudian berbalik dan melihat Pak Rashid berdiri di hadapannya. Seketika itu ekspresi wajah Diva berubah.